Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang namanya pengertian anak dan hak anak, di mana pembahasan ini merupakan modul perlindungan anak, yaitu pada modul 4. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu sudah mempelajari tentang pola pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di situ kita ditekankan untuk bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak. Nah, sekarang kita untuk diberikan penjelasan tentang bagaimana anak itu apa dan hak anak itu apa. Nah, pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah pengertian anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Artinya dari 0 sampai 18 itu bisa dikatakan anak, walaupun dalam bahasa kita ada yang namanya dari 0 sampai 6 itu masih bayi, 6 sampai 12 remaja. Nah, padahal itu merupakan tingkatan perkembangannya. Nah, sedangkan untuk pengertian anak itu sendiri adalah yang belum berusia 18 tahun. Adapun beberapa hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah merupakan suatu hal area. Hak anak juga dapat diartikan hak yang melekat pada diri anak, hak yang ada sejak lahir bahkan saat dalam kandungan. Kewajiban orang tua adalah memenuhi hak tersebut. Nah, beberapa contoh hak anak adalah yang pertama yaitu memberikan kesempatan bermain, berkreasi, berpartisipasi, serta hubungan dengan orang tua itu tidak terpisahkan, bebas berkumpul bersama dengan yang lain atau maksudnya beradaptasi. Nah, tentu kita harus memahami bagaimana pola pikir anak, bagaimana perkembangan selanjutnya. Memberikan anak pendidikan juga merupakan hak yang paling penting buat anak. Terkait dengan pelindungan anak, ada beberapa hak yang perlu kita perhatikan, yaitu tindakan penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan anak, di mana kebebasan anak ini terkukung atau atau dibatasi oleh orang tua. Itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak, di mana kesempatan anak itu untuk tumbuh dan berkembang akan menjadi sulit, serta dia akan sulit beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Nah, penekanan pada di sini adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa memahami keadaan anak. Dan 5 klaster anak, hak anak adalah pertama, hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasan ini contohnya seperti diberikan akta kelahiran, diberikan kebebasan untuk bermain. Nah, yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, untuk klaster 2 ini merupakan lingkungan keluarga adalah di dalam ruang lingkup keluarga, di antara keluarga kita harus wajib memperhatikan kondisi anak sendiri dari orang tua, suami maupun ibu. Nah, yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Nah, di mana di sini untuk kesehatan kita wajib apabila anak sakit atau mengalami kendala ke dalam kesehatan, kita wajib memberikan mengantarnya ke pelayanan posyandu terdekat atau puskesmas terdekat. Yang keempat itu pendidikan. Nah, di sini kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita wajib memberikan kepada anak pendidikan minimal bersekolah serta membimbingnya menjadi anak yang berguna. Nah, yang kelima adalah langkah-langkah perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini contohnya untuk anak yang menyandang disabilitas, yaitu diberikan fasilitas untuk sekolah di sekolah luar biasa. Itu contoh dasarnya. Nah, tujuan dari pembicaraan ini sebenarnya itu kita mampu mencegah kekerasan terhadap anak, di mana perlakuan salah terhadap anak itu biasanya sering terjadi. Contohnya orang tua melakukan mencemooh atau melakukan
bicara yang kotor terhadap anak itu berefek kepada psikologisnya atau psikisnya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan untuk indikator keberhasilan, di mana kita sebagai orang tua perlu menilai, menimbang dan melihat, yaitu bagaimana hak anak itu bisa terpenuhi. Kita dapat mendeteksi lebih awal atau dini kekerasan terhadap anak. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Bisa nanti pembahasan berikutnya, nanti akan kita buka sesi lagi.